Pemirsa, 4.500 penyuluh agama Islam diduga terpapar radikalisme. Kementerian Agama kini memetakan penyuluh-penyuluh agama tersebut karena mereka adalah garda terdepan untuk meningkatkan kualitas keberagaman beragama di Indonesia. Diduga ada 4.500 penyuluh agama Islam Kementerian Agama yang terpapar radikalisme yang tersebar di sejumlah wilayah. Padahal penyuluh agama menjadi garda terdepan Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas keberagaman di Indonesia. Namun menurut staf khusus Menteri Agama Muhammad Nuruzaman atau yang biasa disapa Gus Nuruzaman, ribuan penyuluh agama saat ini sedang dilakukan pemetaan radikalisme. Sedangkan pemerintah sebelumnya sudah membuat langkah untuk mencegah ASN dari paham radikalisme, yaitu dengan mengeluarkan larangan bagi ASN berafiliasi atau mendukung organisasi terlarang. Bagaimana ribuan penyuluh agama Islam diduga terpapar radikalisme dan bagaimana screening serta pemetaan terhadap mereka? Sudah bergabung bersama kami staf ahli Menteri Agama Muhammad Nuruzaman dan Untang Ranwijaya, Ketua Bidang Penelitian dan Pengkajian MUI. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin langsung konfirmasi terlebih dahulu ke Kementerian Agama. Ya. Pak Zaman, benarkah ada ribuan penyuluh agama yang terpapar radikalisme? Ya, ini mungkin salah informasi ya. Salah informasi itu mungkin salah mengutip saja wartawannya yang mengutip wartawan. Sebenarnya begini, 30% penyuluh agama yang ada di Kementerian Agama, jumlah total sekitar 50.000 penyuluh agama itu, 30%-nya sedang kita lakukan pemetaan. Pertama adalah kinerjanya, yang kedua adalah soal kompetensi keagamaan, yang ketiga soal kompetensi atau wawasan kebangsaannya. Jadi bukan 30% yang terpapar, tetap karena prosesnya masih dilakukan. Jadi hasilnya belum ada. Ini mungkin wartawannya salah tutup saja. Jadi 30% penyuluh agama, sekitar 30% penyuluh agama dari 50.000, ada 15 ribuan penyuluh agama itu sedang kita lakukan pemetaannya. Jadi hasilnya juga belum diketahui seperti apa. Kira-kira itu, Mbak, konfirmasinya. Baik, jadi ini sebuah klarifikasi, tidak ada ribuan penyuluh agama yang terpapar radikalisme dari hasil pemetaan Kementerian Agama. Kalau untuk pemetaan yang Anda sampaikan tadi, 30% dari 50.000 ini, sejauh ini apa hasil dari pemetaan ini, Pak? Ya, masih kita dalami karena kita baru input datanya baru kita dapatkan dari numerator dan kita masih dalami karena tentu tidak akan langsung diketahui hasilnya karena kita butuh melakukan pendalaman ya di hasil itu. Kemudian kita analisis karena kita melakukannya tidak langsung dan tidak terburu-buru karena ini kebutuhannya adalah kita tahu bahwa ada kepentingan cukup serius bagi Kementerian Agama. Kementerian Agama ini punya penyuluh agama yang jumlahnya sangat banyak dan mereka ini menjadi garda terdepan dalam kualitas kehidupan keberagamaan. Maka kita tentu harus melihat dan memetakan apakah penyuluh agama ini sudah layak, bukan hanya soal wawasan kebangsaan tapi kompetensi ya, kemampuan dan lain-lain. Kalau belum, maka kita akan tingkatkan bagaimana cara meningkatkannya. Jadi sebenarnya hasilnya juga belum dapat. 15.000 itu total di 8 provinsi yang kita lakukan pemetaan di tahun ini. Ini sebagai percontohan saja, coba untuk melihat tahun depan mungkin seluruh provinsi akan kita lakukan pemetaannya, Mbak. Baik, saya ingin konfirmasi kembali, Pak. Jadi untuk angka 30% ini memang hanya untuk percontohan saja atau ada alasan khusus mengapa hanya 30% ini yang dilakukan pemetaan? Ya, pertama percontohan, Mbak. Percontohan itu artinya kita akan coba di 8 provinsi. Kenapa? Karena pertama soal anggaran ya. Pemerintah ini kan punya anggaran yang terbatas. Jadi kita hanya bisa lakukan ya dengan cara seperti itu satu. Yang kedua juga kita uji cobakan apakah kita lakukan percontohan ini apakah
mungkin dilakukan di provinsi lain dengan cara seperti yang kita lakukan sekarang. Nanti kalau tidak kita akan lakukan perubahannya. Nah hasilnya juga tidak akan, sebenarnya hasilnya ini bukan soal apa, tetapi lebih pada treatment ya. Apa yang harus dilakukan Kementerian Agama terhadap penyuluh? Peningkatan kemampuan keagamaannya, peningkatan wawasan kebangsaannya, kompetensinya, juga peningkatan skill ya, karena mereka menghadapi langsung masyarakat, tentu ditingkatkan secara komunikasinya, ditambahi pengetahuannya agar mereka bisa langsung bersentuhan. Termasuk juga kepentingan kita sebenarnya yang paling penting, penyuluh agama ini juga kita akan jadikan sebagai sebagai orang yang bisa melakukan mediasi ketika ada konflik antar agama maupun interagama. Jadi kan kita mau lihat nih kemampuannya. Nah kalau mereka mampu, kalau mereka belum mampu, maka kita akan dorong atau kita latih atau kita tingkatkan kemampuannya untuk bisa melakukan peningkatan itu. Selain juga mereka, kita akan bekali soal early warning and quick response. Kalau ada kasus-kasus keagamaan, misalnya di konflik-konflik keagamaan atau masalah apapun, soal-soal keagamaan tentunya yang berhubungan langsung dengan Kementerian Agama, maka mereka lah yang akan merespon secara cepat dan memitigasi masalahnya secara cepat. Nah ini kan kita butuh lihat kompetensinya Mbak, kemampuannya sejauh mana. Nah kalau belum mampu ya kita akan tambah kemampuan mereka ini. Baik, Begitu, saya ingin ke MUI. Pak Utang, apakah MUI sendiri melihat adanya indikasi penyuluh agama yang terpapar radikalisme? Baik, saya sebagai yang dianggap bertanggung jawab di Majelis Ulama soal penelitian dan pengkajian, selama ini belum melakukan pengkajian soal terpapar atau tidak penyuluh agama ya. Jadi tentu saja untuk melakukan pengkajian dan penelitian itu perlu dipersiapkan lebih dahulu, perlu dirancang lebih dahulu, dan perlu disepakati dulu oleh pimpinan. Karena tidak semata-mata melakukan pengkajian dan penelitian sebelum memang ada perintah dari pimpinan untuk melakukan hal itu. Jadi selama ini belum pernah melakukan penelitian dan pengkajian secara langsung soal itu. Lalu apakah pengkajian ini dibutuhkan Pak di masa seperti sekarang ini? Saya merasa tidak perlu ya, atau tidak dibutuhkan lah, atau mungkin dengan bahasa yang lebih halus belum dibutuhkan. Karena alasannya? Saya melihat situasinya normal saja, nggak ada masalah, ya, nggak ada gejolak, nggak ada indikator yang menunjukkan ke arah radikalisme seperti yang disampaikan oleh tim peneliti di Kementerian Agama ya. Cuman saya beri catatan dulu sebelum lebih jauh saya bicara, bahwa terminologi radikalisme itu sendiri sebenarnya ini jadi persoalan bagi saya ya, dan bagi Majelis Indonesia. Karena kata radikalisme itu maknanya netral. Ya, maknanya bisa positif dan bisa negatif. Tergantung muatan tentu saja. Makanya kalau mau lebih tegas untuk melihat kecenderungan kepada negatif, mestinya tidak memakai istilah radikalisme. Baik. Tapi ekstremisme atau ya lebih tegas lagi ya terorisme. Ya. Baik. Karena radikalisme itu nanti bisa memberi pengertian dua tadi, antara positif dan negatif. Baik, saya ingin kembali ke Pak Zaman. Pak Zaman, tadi dalam pemetaan yang sedang dilakukan Kementerian Agama, salah satunya Anda sebutkan terkait wawasan kebangsaan. Artinya apakah ini termasuk di dalamnya mengenai paham-paham radikalisme ataupun paham-paham lain yang mungkin mengancam ideologi Pancasila? Oh ya, ya itu tentu Mbak, karena mereka itu kan representasi negara di di ujung tombak ya, di daerah-daerah yang paling depan. KUA ini kan kantornya ada di kecamatan. Penyuluh agama ini kantornya di kecamatan, di KUA namanya. Nah, karena mereka yang langsung berhubungan dengan masyarakat, dengan umat secara langsung, maka tentu sebagai representasi negara, maka tentu kita harus tahu juga wawasan kebangsaannya. Jangan sampai orang yang dibayar negara kemudian dia mengkampanyekan atau bahkan memprovokasi umat untuk melawan negara.
Ini salah satunya ya, selain soal peningkatan kompetensi itu. Jadi menurut saya dengan kondisi saat ini yang tadi dikatakan Profesor Utang ini dalam kondisi yang biasa saja, ini memang sangat perlu dilakukan karena kita bicaranya di posisi negara. Negara punya kepentingan agar karena mandatori Kementerian Agama itu soal pelayanan keagamaan, maka kehidupan atau kualitas kehidupan keberagaman di Indonesia ini tentu harus lebih baik. Nah, salah satunya tugas dari penyuluh agama itu adalah menciptakan kualitas kehidupan karena dia menyampaikan program, dia mengajak umat untuk melakukan sesuai dengan agamanya. Karena penyuluh agama tidak hanya Islam, seluruh agama yang ada di Indonesia ini ada penyuluh agamanya. Itu perlu ditingkatkan kapasitasnya. Jangan sampai kemudian para penyuluh sebagai garda terdepan ini tidak memiliki kapasitas, bahkan kompetensi. Jangan-jangan penyuluh yang dipilih malah tidak paham agama. Misalnya ya, karena dari rekrutmen penyuluh non-PNS, non-ASN ini yang banyak, jumlahnya sekitar 45.000. Nah, ini kan perlu kita lihat lagi untuk dilihat kemampuannya. Kalau memang tidak paham agama ya lebih baik kita ganti dengan orang yang lebih paham. Nah, atau kalau sampai misalnya orang penyuluh ini kemudian memiliki ideologi yang bertentangan dengan negara, makanya perlu kita ganti karena dia adalah representasi negara. Masa orang yang ditugaskan negara kemudian dia mengkampanyekan anti negara? Nah, ini juga kita perlu lihat. Selain soal kompetensi dan kapasitas yang dimiliki oleh penyuluh. Sekali lagi, kepentingan kita adalah meningkatkan kompetensi dan kapasitas bagi penyuluh karena mereka representasi Kementerian Agama di setiap daerah terdepan untuk menyampaikan dan terlibat dalam persoalan-persoalan keagamaan. Itu sebenarnya. Baik, Pak Utang, bagaimana MUI melihat pemetaan penyuluh agama yang saat ini tengah dilakukan oleh Kementerian Agama? Ya, silakan saja itu menjadi domainnya Kementerian Agama. Cuma mungkin saya ingin memberikan masukan kepada Kementerian Agama. Kalau bicara soal agama, tentu Majelis Ulama yang harus, kalau untuk umat Islam ya, tentu Majelis Ulama harus diajak bicara. Oh, sebentar. Saya boleh komentar? Silakan, Pak Zaman. Baik. MUI kan sebenarnya ormas juga, bukan representasi apapun. Kalau mau ajak bicara soal agama, tidak hanya MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, organisasi keagamaan lain dong, tidak hanya MUI. Ya. Saya tidak setuju kalau hanya MUI yang bicara. Maksud saya untuk umat Islam. MUI itu representasi dari kekuatan ormas Islam seluruh Indonesia. Di dalamnya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada PUI, ada Al-Wasliyah, ada Matul Anwar, dan seterusnya. Jadi di dalam wadah MUI sendiri sudah tergabung representasi dari semua kekuatan ormas. Nah, maksud saya, jika bicara soal agama pada umat Islam, tentu Majelis Ulama harus diajak bicara soal itu. Misalnya soal indikator yang nanti akan dijadikan pemetaan. Nah, tentu mestinya MUI diajak bicara. Indikator seperti apa, ya, poin-poinnya mana-mana saja, ya. Jangan sampai kemudian begini, umat Islam selalu diberi momok yang agak menakutkan, takut radikal, kemudian tidak paham soal kebangsaan, tidak paham soal Pancasila dan UUD 45. Menurut saya, apalagi penyuluh agama, saya pikir mereka sudah punya wawasan itu. Baik, Pak Zaman. Baik, Pak Zaman, bagaimana apakah nanti pemetaan ini akan melibatkan Majelis Ulama? Sampai saat ini karena internal ya, penyuluh agama kan internal dan bukan hanya Islam, Mbak, yang kita lakukan pemetaan. Di kami ini ada penyuluh agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, itu ada semua karena Kementerian Agama. Kemudian kalau misalnya Kementerian Agama ini mau mengajak bicara ormas keagamaan, tentu tidak hanya MUI karena di sini harus ada Walubi, KWI, harus dan lain-lain karena agamanya macam-macam. Di Islam sendiri menurut saya representasinya tidak hanya MUI. Walaupun NU ada di MUI, itu kan representasi. Nah, sekarang apakah keputusan NU itu sama dengan MUI? Kadang-kadang berbeda juga fatwanya. Nah, jadi menurut saya MUI itu tidak satu-satunya pemilik tunggal fatwa, karena ada organisasi keagamaan lain
ya MUI itu sebenarnya seperti organisasi koordinasi antar ormas Islam saja. Tetapi organisasi-organisasi Islam lain yang ada di MUI kan mereka punya kebijakan sendiri-sendiri dan punya fatwa yang berbeda di satu masalah. Nah ini tentu Kementerian Agama harus melihat itu secara baik, tidak hanya satu organisasi. Baik, kami tangkap poinnya. Mohon maaf waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Zaman dan Pak Utang sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sehat selalu.